Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Aliza dari Tiap 5D dengan NIM 183131116. Di sini saya akan menjelaskan sedikit parenting tentang merespon kecemasan anak, hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kecemasan itu terlebih dahulu. Kecemasan adalah respon alami tubuh saat menghadapi bahaya, meski ancamannya tidak selalu nyata. Jadi kita merasa cemas terhadap diri kita sendiri, tapi itu tuh tidak nyata gitu loh, tahu nggak? Nah, terus gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder atau GAD adalah gangguan mental yang menunjukkan kecemasan atau kekhawatiran. Dari National Institute of Mental Health menyebutkan bahwa rasa khawatir dan kecemasan ini akan berlangsung setidaknya 6 bulan. Sehingga ketakutan ini akan dapat menyebabkan masalah yang signifikan dalam berbagai bidang di kehidupan. Kecemasan ini biasanya dipicu oleh rasa takut, ketidakpastian, tekanan maupun situasi atau pengalaman baru. Mengutip penjelasan dari Harvard Health Publishing, gejala kecemasan ini memang bisa muncul secara fisik maupun psikologis. Gejala pada umumnya adalah kesulitan berkonsentrasi dan mengingat, pikiran negatif yang berlebihan serta gelisah. Sedangkan secara fisik muncul saat neurotransmitter mengirimkan sinyal sistem syaraf simpatik agar tubuh bersiaga. Koneksi antara tubuh dan otak itu sangat kuat apabila yang terlihat seperti kondisi mental dan fisik tidak saling terkait, sebenarnya bisa punya hubungan yang berkelanjutan. Dan ada 8 gejala yang bisa dilihat dari anak itu secara fisik, yaitu yang pertama detak jantung cepat, yang kedua nafas pendek, yang ketiga ritme tidur terganggu, yang keempat keluhan area perut, yang kelima keringat berlebihan, yang keenam itu getar atau menggigil, yang ketujuh gampang sakit, dan yang kedelapan itu kesemutan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, saya lanjutkan ya. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan ketika anak Anda cemas yaitu menghilangkan rasa cemasnya. Di sini tuh menghindari tujuan untuk menghilangkan kecemasannya dengan mengatakan, aduh cuma begini saja, atau bisa dibilang nggak perlu cemas begitu. Yang perlu Anda lakukan adalah membantunya untuk mengelolanya. Jadi kayak mengelola kecemasan itu loh. Nah, menghindari sesuatu yang membuat anak cemas. Apabila anak Anda cemas ketika berada di lingkungan baru atau mungkin berusaha untuk melindunginya dengan cara tidak mengajak anak tersebut ke lingkungan baru. Padahal menurut Clark, menghindari hal-hal yang ditakuti anak itu memang akan membuat mereka merasa lebih baik. Jadi kalau misal kita menghindari hal yang membuat anak itu merasa cemas, itu bisa lebih baik, tapi dalam jangka yang pendek. Nah, sedangkan kalau itu dapat memperkuat kecemasan dalam jangka panjang. Ketika Anda selalu menghindari sumber kecemasannya, anak akan mempelajari hal tersebut sebagai coping mechanism mereka, sehingga mereka tidak pernah bisa menyembuhkan kecemasan di kemudian hari. Jadi bisa menghindari rasa cemas itu tuh sebentar, tapi kalau untuk jangka yang panjang itu bisa membuat anak lebih cemas terus itu loh. Nah, itu. Terus yang selanjutnya, memperkuat kecemasan anak. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua merespon kecemasan anak, ikut memperkuat kecemasannya mereka dengan nada suara atau intonasi yang tanpa disadari mengirim pesan bahwa mereka memang seharusnya khawatir. Semisal anak Anda merasa cemas bertemu dengan anak yang lebih besar darinya di sebuah acara. Terus maka Anda menariknya dan berbisik, ya sudah di sini saja dekat dengan mama. Jadi kalau semisal anak itu bertemu dengan orang yang baru, anak itu kan malah cemas dan takut.
Jadi kita tuh meresponnya kayak bilang kepada anak dan berbisik kepada anak untuk ya udah di sini saja sama mama gitu. Tanpa anda sadari bahwa hal itu tuh apa ya, gestur dan suara anda itu justru menormalisasi kecemasan mereka dan justru memperkuatnya. Jadi hal yang dikatakan oleh mama itu sangat manjur terhadap anak itu ketika anak merasa cemas, jadi anak merasa aman, aku di sini bersama mama gitu. Nah, hal yang boleh dilakukan yaitu kita bisa menghargai dan terima perasaannya. Ketika anak Anda merasa cemas, penting bagi Anda untuk memvalidasi perasaannya, berikan empati dan bantu ia memahami apa yang ia cemaskan. Anda bisa menyampaikan kepada anak Anda, Mama tahu, kamu mungkin cemas, tidak apa-apa. Mama kadang juga begitu kalau bertemu orang yang baru. Mama di sini untuk membantu melalui kecemasan ini ya. Jadi kayak Mama memberi suatu pesan terhadap anak agar anak itu tidak merasa cemas. Nah, dengan kata-kata yang membuat anak itu merasa sedikit aman ataupun mengurangi rasa cemas anak itu dan anak tidak merasa takut di lingkungan tersebut ya, paling enggak tuh mamanya juga mengetahui kayak yang saya omongin tadi, dari gejala-gejala itu tuh ibu langsung respect dan respon kepada anak seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya, sampaikan ekspektasi positif terhadap anak. Jadi setelah memvalidasi kecemasannya, sampaikan ekspektasi yang positif dan realistis. Sampaikan keyakinan kepada anak bahwa dia akan baik-baik aja dan dia akan mampu mengelolanya, dan bahwa saat dia mampu menghadapi ketakutannya, maka tingkat kecemasan anak itu akan menurun secara seiring berjalannya waktu gitu. Ini memberinya keyakinan bahwa ekspektasi Anda realistis dan bahwa Anda akan memintanya melakukan sesuatu yang tidak bisa dia tangani gitu. Terus yang selanjutnya, berikan contoh yang sehat. Bantu anak menangani kecemasan dengan memberikan mereka melihat bagaimana Anda mengatasi kecemasan itu sendiri. Biarkan anak mendengar atau melihat kecemasan Anda, bahwa Anda mengelolanya dengan tenang, toleransi, dan pada akhirnya bahagia karena mampu melewatinya. Seperti jadi kecemasan anak itu bisa terlihat secara fisik maupun secara psikologis. Jadi kalau semisal anak itu udah merasa dirinya cemas, kayak udah mengalami gejala-gejala tertentu, itu yang dilakukan oleh bunda ataupun seorang ibu itu tuh harus mengurangi rasa ketakutan dan kecemasan itu dengan memberikan kayak pesan-pesan positif yang harus dilakukan oleh seorang ibu agar anak itu bisa melawan rasa kecemasan dan ketakutan yang dia alami seperti itu. Entah itu di luar, entah itu di dalam ruangan, entah itu bertemu dengan orang yang baru, entah itu dengan hal-hal yang membuat anak merasa takut. Itu yang perlu disampaikan pada anak juga harus dengan hal-hal yang ngomongnya juga orang tua harus dengan baik, dengan cara yang positif kayak gitu-gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Segitu saja pesan-pesan dari saya tentang merespon kecemasan pada anak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.